Bab 425. Kegilaan Pangeran. Kota Jingdu, kediaman Pangeran. Di sebuah ruang tamu yang mewah. Di atas meja penuh dengan makanan lezat dan beberapa minuman mahal. Pangeran duduk di sofa, mengangkat gelas anggur, dan dengan senyum lebar, "Kak Dennis, ayo, aku akan bersulang untukmu." Di seberang pangeran duduk seorang laki-laki berusia awal 20-an. Dia mengenakan jas putih bersih, kulitnya putih, penampilannya tampan, penuh keanggunan. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya. "Kakak ke-9, tidak ada yang gratis di dunia ini. Ada apa? Katakan saja terus terang." Dennis Jiang perlahan membuka mulutnya. Pangeran meletakkan gelasnya, menunjuk ke makanan lezat di atas meja, tersenyum dan berkata, "Ayo, makan dulu." Dennis Jiang tetap tidak menggerakkan sumpitnya. Sebagai anggota keluarga Jiang, dia juga tahu situasi kota Jingdu. Setiap tokoh besar di otoritas mewakili faksi yang berbeda di belakang mereka. Hanya 4 keluarga kuno yang bisa menjauhkan diri dari masalah. Bahkan bisa dikatakan bahwa ada orang dari 4 keluarga kuno yang juga ikut campur. "Kakak ke-9, aku tidak bisa makan makanan ini." Masih kalimat yang sama, "Ada masalah apa? Katakan saja." Ekspresi pangeran menjadi serius, mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya, mengambil napas dalam-dalam, asap rokok memenuhi ruangan. "Kak Dennis, jujur saja. Wang berniat membunuhku. Aku bahkan tidak bisa menghubungi Tuan Long, tidak tahu bagaimana sikap Tuan Long dalam masalah ini. Keluarga Jiang dan Tuan Long biasanya sangat dekat, bisakah kamu bantu aku selidiki, yang ingin membunuhku, apakah itu Tuan Long atau Wang?" Pangeran menjamu Dennis Jiang hanya untuk mendapatkan informasi dari dalam. Tuan Long adalah tokoh besar yang nyata. 30 tahun yang lalu, Wang dapat naik ke posisi ini, semuanya berkat dukungan diam-diam dari Tuan Long. Pria di belakang Wang adalah Tuan Long. Dia juga mengenal Tuan Long dan pernah bertemu beberapa kali, tetapi hubungannya tidak baik. Dan orang di belakangnya, tampak bermusuhan dengan Tuan Long. Namun, dia percaya bahwa dia sudah melakukannya dengan cukup tersembunyi. Wang tidak tahu, Tuan Long juga tidak tahu. Dennis Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pangeran, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja lalu berkata dengan lemah, "Kakak ke-9, aku khawatir aku tidak dapat membantu kamu mengenai masalah ini. Kamu juga tahu siapa Tuan Long? Aku hanya seorang junior dari keluarga Jiang, punya kemampuan apa aku bisa mendapatkan informasi dari Tuan Long? Kak Dennis, tolong bantulah aku." "Ngomong-ngomong, kakak ke-9, bukankah bekerja dengan Tuan Gao? Sekarang ada masalah, kamu seharusnya pergi mencari Tuan Gao. Mengapa pergi ke pihak musuh seperti Tuan Long untuk mendapatkan informasi?" Mendengar itu, wajah pangeran memucat dalam sekejap. Selama bertahun-tahun, dia pikir dia bersembunyi dengan baik. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak meninggalkan jejak apapun. Dia selalu netral dan tidak memperjelas bahwa dia ada di pihak mana. Dia tidak menyangka bahwa bahkan junior seperti Dennis Jiang bisa tahu kepada siapa dia bekerja. "Kak Dennis, kamu dengar dari siapa?" Dennis Jiang berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya waktu terakhir kali Tuan Gao pergi bertamu ke keluarga Jiang. Setelah Tuan Gao berbicara beberapa patah kata dengan kakek, barulah aku tahu sedikit. Aku juga tidak mengerti, tapi sekarang sesuatu telah terjadi. Tuan Gao sangat tidak puas dan berniat melepas kamu. Itu tergantung pada apakah keluarga Jiu akan melindungi kamu atau tidak. Jika keluarga Jiu akan melindungi kamu, kamu bisa hidup. Jika keluarga Jiu akan menyerahkan kamu, maka kamu pasti akan mati." Dennis Jiang selesai berbicara dan berdiri. "Aku pergi, semoga masih akan ada kesempatan untuk makan di kediaman pangeran lagi. Aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan ini." Dengan meninggalkan sepatah kata, Dennis Jiang pergi. Dan pangeran pun berwajah serius. Wang ingin membunuhnya, atau Tuan Long membunuhnya, ini adalah hal yang pasti. Hanya saja sikap Tuan Gao masih tidak jelas baginya.
Dan keluarga Jiu. Dia adalah anggota keluarga Jiu dari 4 keluarga kuno, tetapi dia hanyalah seorang keturunan tidak langsung, bahkan tidak berlebihan meski dikatakan anak haram. Ayahnya tidak memiliki kedudukan di keluarga Jiu, apalagi dia. Keluarga Jiu tidak mungkin maju demi dia. Sekarang hanya Tuan Gao yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak ragu-ragu, segera bangkit dan berteriak, "Siapkan mobil." Kota Jingdu, di sebuah Si Heyuan. Ini adalah Si Heyuan yang sudah sangat tua. Ada banyak pohon parasol China yang ditanam di halaman. Musim gugur sudah datang dan ada banyak daun yang jatuh di tanah. Miko Jiu muncul di Si Heyuan. Begitu dia berjalan, dia melihat seorang wanita berusia 17 atau 18 tahun sedang menyapu daun-daun yang jatuh di halaman. "Nona Milea Jun, apakah Tuan Gao ada?" Dia berjalan mendekat, menundukkan kepalanya dan bertanya, wajahnya begitu rendah dan hina. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat sebagai kepala dari 5 komandan tertinggi. Wanita itu berhenti sebentar, melirik pangeran, menunjuk ke sebuah ruangan di depan, dan berkata, "Pergilah." "Terima kasih banyak." Pangeran buru-buru mengucapkan terima kasih, lalu berjalan mendekat. Ketika sampai ke depan pintu, dia mengetuk pintu dengan ringan, lalu memanggil dengan rendah hati, "Tuan Gao." "Hahem." Terdengar jawaban lembut dari ruangan itu. "Masuk." Pangeran mendorong pintu dan masuk. Di dalam kamar, ada sebuah lubang. Di dalam lubang itu ada batu bara yang membara. Di sampingnya, ada ubi jalar yang sedang dibakar. Duduk di depan lubang itu adalah seorang pria yang terlihat berusia lebih dari 50 tahun. Dia mengenakan jaket hitam, tangannya diletakkan di atas api, sedang dihangatkan. Pangeran berjalan mendekat, berdiri di samping, dan memanggil dengan penuh hormat, "Tuan Gao." Tuan Gao tidak melihat pangeran, dia berkata dengan lembut, "Kamu terlalu ceroboh. Melakukan kesalahan maka harus dihukum." "Tuan Gao, semua ini gara-gara Kingston Jiang, jika bukan karena dia, semua ini tidak akan terjadi." Tuan Gao melambaikan tangan dan berkata, "Akan ada yang mengambil alih pekerjaanmu. Kamu bisa turun dulu." "Tuan Gao, jabatan Kingston Jiang sudah dipulihkan dan dia sudah kembali ke Belantara Selatan. Dia juga membawa 1000 tentara naga hitam, mungkin sedang menuju kota Jingdu. Kemungkinan besar akan membunuhku. Ini adalah perintah rahasia dari Wang. Tuan Gao, Wang ingin membunuhku, bukankah ini pernyataan perang terhadapmu? Pergi." Tuan Gao berbicara dengan perlahan. Dia tampak tenang, dari ekspresinya tidak bisa terlihat apa yang dia pikirkan. "Ya." Pangeran tidak berani berkata lebih banyak. Ini adalah Tuan Gao, seorang tokoh besar yang nyata. Di mata Tuan Gao, dia hanya kentut. Sikap Tuan Gao, dia pada dasarnya sudah yakin bahwa dirinya sudah dibuang. Wang ingin membunuhnya, Tuan Gao tidak mau melindunginya. Saat dia berbalik dan pergi, wajahnya berubah sangat suram, dan ada sentuhan kekejian yang tersisa di matanya. Dia membantu Tuan Gao selama bertahun-tahun, sudah banyak jerih payah, tetapi pada akhirnya, dia malah mendapatkan hasil seperti ini sebagai gantinya. Saat dia berbalik, dia langsung menarik pistolnya. "Jika harus mati, aku akan membunuhmu juga." Dor! Suara tembakan terdengar. Namun, Tuan Gao malah duduk di samping tanpa cedera apapun. Hanya terlihat dia mengangkat tangannya, di antara jari-jarinya ada peluru. Dilemparnya perlahan. Tung! Peluru itu jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Wajah pangeran pucat. Dia tahu bahwa Tuan Gao sangat kuat, tetapi dia masih mengambil risiko dan ingin menariknya bersama. Namun, dia gagal. Tuan Gao juga tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri dan pergi melalui pintu belakang. Wajah pangeran pucat pasi, lalu dia meninggalkan ruangan. Di luar, gadis itu masih sedang menyapu halaman. Melihat pangeran berjalan keluar, gadis itu juga menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas tak berdaya. Pangeran meninggalkan Si Heyuan ini. Dia kembali ke kediaman pangeran. Wang memerintahkan Kingston Jiang untuk membunuhnya,
dia tidak akan hanya duduk saja dan menunggu kematian. Kediaman pangeran. Dia duduk di sofa dengan ekspresi muram, mengeluarkan telepon, memutar nomor, dan memerintahkan seluruh pasukan bergerak ke Pungkuil Tianan, bunuh Huang. Wajahnya suram. Sudah seperti ini, hanya ada satu jalan baginya, yaitu membunuh Huang, mendorong raja baru untuk naik tahta, dan mengacaukan pola yang sudah terbentuk secara rahasia. Selama itu menimbulkan sensasi yang cukup besar, maka dia akan bisa hidup. Bersambung.